Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo ya. Tema kita kali ini adalah dirinya yang mencintaimu. Kira-kira siapa saja yang mencintaimu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu Leo, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Leo. Leo, dirinya yang mencintaimu. Leo. Leo, kita lihat apa yang terjadi Leo. Wow. Oke, orang ini menganggap bahwa kamu itu orang sosok yang agak sedikit tertutup Leo ya. Sehingga mereka mau masuk mengambil hatimu itu agak susah. Leo, kenapa? Ya, seolah-olah kamu penuh dengan rahasia, kamu welcome terhadap siapapun, tetapi untuk percintaan atau mungkin kondisinya untuk mengambil hatimu tuh sangat susah. Ya, kalau untuk berteman oke, ya, kamu welcome kepada siapapun, tetapi kalau untuk yang lebih intens, kayaknya kamu lebih memilih mengambil jarak. Ya, saya lihat di sini ada beberapa yang mungkin sudah menembak kamu ya, mengungkapkan perasaannya, tetapi seolah-olah kamu tidak, ya ada yang diam ataupun satu menolak ya, karena alasan lebih ke studi ataupun ingin berkarir ya. Karena memang saya lihat di sini ada Leo ya, sebagian dari kalian yang masih patah hati dan trauma ya. Jadi kalian tuh lebih fokus untuk mencari uang. Kalau ada pun janda atau duda di sini yang lebih fokus pada anak, keluarga ya, membenahi diri dibandingkan habis energi untuk memikirkan pasangan ya. Saya lihat Leo di sini lebih realistis, tidak mau bersedih kepanjangan ataupun tertekan karena hubungan percintaan, sehingga masih memilih untuk sendiri. Wah. Kenapa Leo ya? Ya teman aja, nggak apa-apa. Jangan membatasi diri. Siapa tahu dia jodoh kamu. Bagaimana kamu mau mendapatkan orang yang terbaik kalau tidak diawali dengan pertemanan? Awalilah dengan pertemanan supaya hubungan bisa langgeng, dalam artian kalau cocok ya bisa jadi pasangan, pacar gitu. Jangan ujung-ujungnya jadi pacar nggak cocok, putus, kan sakit hati ya. Mendingan sahabat, jadi bertahun-tahun sahabat sudah tahu karakternya, positif negatifnya, habis itu lebih intens di pacaran, setelah itu cocok lagi ya sudah. Jadi terkadang itu kita berpikir bahwa harus dapat pacar baru kita mengenal dia, padahal ini sebenarnya dari pertemanan dulu ya. Lihat dulu karakternya, mendingan kita berteman bertahun-tahun dibandingkan kita pacaran putus. Kalau kita berteman dan tidak apa dibilangnya, tidak serak dengan dia, ya sudah, tetap kita berteman walaupun mungkin kita nggak suka gitu. Nanti kalau memang dia sudah mengungkapkan perasaan ya bilang, nanti kita bilang, aduh saya ingin berteman aja dulu gitu. Alasan kan, dibandingkan sudah menerima cintanya ujung-ujungnya putus, kan kelihatan gimana gitu. Ya, Leo, ingat, banyak yang mencintaimu. Cuman kamu merasa sendiri, sepi sendiri tanpa ada orang yang mencintai. Kenapa? Karena kamu menutup diri. Ya, membatasi dirimu. Oke, berikutnya. Wow, saya lihat di sini mereka kagum terhadapmu ya. Orang-orang yang menilai kamu ini kagum terhadapmu. Contohnya kamu itu terpuruk, tapi kamu tetap
masih bisa bercanda tawa, memperlihatkan senyuman walaupun mungkin kamu kondisinya tidak baik-baik saja. Nah, itu kepribadian kamu yang mereka sukai, Leo ya. Mereka suka sama kamu. Di sini ada beberapa dari keluargamu yang mana kamu sebagai tulang punggung keluarga ya. Kamu bertanggung jawab, bahkan mungkin kamu ada ponakan-ponakan kamu yang kamu biayai ya. Jadi kamu itu ringan tangan, nggak pelit, dan mereka merasa bahwa berkat kamu tuh selalu melimpah. Kenapa? Karena kamu memberi. Jadi yang mencintaimu itu adalah keluargamu, entah ayah, ibu, anak-anak ataupun sanak famili ya. Jadi bahkan ada yang meminjam duit kamu nggak tagih-tagih ya, tidak kayak ya dia membandingkan dengan orang lain, dimana janjinya contohnya bulan depan ya, bulan depan mereka belum bisa bayar, kamu ya udah nggak apa-apa ya. Kalau yang lain pada ribut bulan depan ditagih-tagih, akhirnya ujung-ujungnya ribut ya. Kalau kamu ya udah nanti udah, kalau memang nggak ada uang sudah ada uang baru dibayar, walaupun mungkin kamu agak kecewa ya, tapi mereka tahu bahwa Leo baik gitu. Jadi mereka sayang kamu, cinta kamu ya. Cinta ini dalam tanda kutip bukan hanya antar pasangan ya, tetapi di sini sesuai tarot, orang-orang yang betul-betul menginginkan akan kehadiranmu dan memang betul-betul sayang padamu. Kenapa? Karena ketulusan hatimu. Seperti gitu. Oke, berikutnya di sini. Oke, wah di sini mereka melihat kamu tuh agamais ya, ataupun mungkin kondisinya spiritualitas. Kamu itu up ya. Kenapa? Karena mungkin ada beberapa juga Leo yang ya kalau dibilang ya tidak terlalu rajin ibadah ya, tapi perlakuan kamu tuh sangat memuliakan manusia, bisa memanusiakan manusia dibandingkan orang-orang lain ya. Mungkin kamu contoh ya, ada yang saya lihat di sini bertato ya, kelihatannya nakal, anak bandel ya, tetapi kamu betul-betul penuh dengan kasih sayang ya. Mereka tahu bahwa kamu tidak pernah menjudge juga. Kalau seandainya kamu anak baik-baik pun ya, kamu tidak pernah menjudge orang-orang yang mempunyai masalah mental ataupun mungkin kekurangan ataupun mungkin kondisinya ada yang julid sama kamu, diamin aja. Yang mereka suka sama kamu ya, karena kepribadian kamu. Ini orang-orang banyak mengambil ini juga ya dari sahabatmu juga, mereka kagum pada dirimu, dimana mencintai ini berarti ada rasa suka, rasa kagum, yang mana mereka belajar dari apa yang kamu lakukan kepada mereka. Jadi kamu bisa menempatkan posisi. Karena saya lihat di sini Leo tuh semangatnya tinggi dan kamu mau bergaul dengan siapapun, mau berbaur dengan siapapun. Wah, ini keren ya Leo. Orang-orang yang mencintai kamu ini sebenarnya banyak loh ya, dari bukan hanya dari pasangan ya, keluarga, sahabat juga. Bahkan orang tuh kagum kamu karena prestasi-prestasimu di luar sana. Dalam artian contoh ya, kamu pulang kampung, wah ternyata dia sudah kerja di perusahaan besar, tapi kamu gak sombong dan kamu gak pelit. Nah ini ya, walaupun mungkin kondisinya mungkin ya saudara jauh yang gak ada apa-apa, tapi kamu masih bisa berbagi. Nah ini ada beberapa yang memang senang dan bangga ya bisa mengenalmu, terutama pasanganmu. Kalau seandainya kamu wanita ya, kamu membantu pasanganmu dalam mencari nafkah ya, walaupun mungkin kondisinya dia tahu bahwa itu tugas saya, tetapi ya dia bangga kamu bisa membantu, tidak duduk diam di tempat menghabiskan duit saja, tetapi kamu membantu untuk menstabilkan ekonomi keluarga juga. Wah keren ya Leo ya. Tuh Leo, jadi mungkin ada beberapa subscriber ataupun klien kemarin tanya atau ngeluh-ngeluh, dan memang dia bintang Leo ya. Dia bilang saya putus cinta lah, inilah. Kenapa kamu berpatokan pada orang yang tidak fokus pada dirimu dan tidak mencintai kamu? Kamu harus berfokus pada orang-orang yang sayang sama kamu, yang cinta sama kamu, yang mana kamu abaikan ya Leo. Jadi orang mencintai kamu, menyayangi kamu bukan hanya sebatas pasangan, tetapi orang-orang yang memang butuh kehadiranmu, butuh bantuanmu. Gitu ya Leo. Jadi tetaplah semangat tuh ya, dari apapun ya. Saya lihat di sini kamu membantu. Ada mungkin sahabatmu juga yang minjam duit keluarga ya. Ini bicara keuangan ya. Jadi mereka merasa bahwa kamu bisa diandalkan. Walaupun mungkin kondisinya kamu sulit bagaimanapun, kalau kamu punya kamu pasti bantu. Kamu nggak pelit ya. Tetapi memang mereka tahu bahwa kamu juga itu orangnya pengamat ya. Jadi kalau satu kali disakiti ya sudah, game over. Makanya di sini ada yang menyesal ya. Jadi seperti gitu. Maaf agak sedikit berisik ya. Ya mereka bangga sama kamu juga ya. Ada beberapa, dan di sini anak kamu juga saya lihat ya, karena ada beberapa yang tulang punggung keluarga ataupun mungkin kondisinya sudah bercerai ya. Jadi anak kamu bangga kamu bisa merawatnya sendiri sebagai orang tua tunggal, ataupun mungkin kondisinya ada yang sudah meninggal ya. Jadi anakmu bangga ya, dan
ya sayang sama kamu, walaupun mungkin kondisinya banyak mungkin ya menuntut ini itu ya, tetapi ataupun mungkin kamu keras sama dia ataupun suka marah ya ketas-ketus. Saya merasakan di sini energi anak kamu tuh betul-betul, ih kok ibu atau ayah kok gitu ya. Ya tapi dia mengerti bahwa rasa sayang dan rasa cinta kamu itu bukan hanya sekedar ucapan-ucapan ketus-ketus, tetapi tanggung jawab kamu. Nah ini dia juga sayang sama kamu, walaupun mungkin kondisinya dia belum bisa memberikan yang terbaik untuk kamu, tetapi rasa sayang cintanya selalu ada untukmu. Dia bangga bisa memiliki ayah atau ibu sepertimu yang bertanggung jawab akan keluarga. Wah, jadi kamu mencontohkan kebaikan untuk anakmu, di mana ada dari sisi tanggung jawab ya. Wah keren ya Leo. Memang Leo nih orangnya diam-diam tapi memang berjiwa kepemimpinan. Walaupun diam, walaupun mungkin kondisinya dia terpuruk sekalipun, tetap dia tidak akan bisa tergusur ya. Ya namanya aja kayak raja hutan ya, singa itu kan. Jadi malah bisa menjadi pelindung buat hewan-hewan di savana gitu ya. Tidak ya, kalau memang terancam ya mari ya. Jadi ada beberapa yang tadi saya bilang menyesal ya, dalam artian orang-orang yang terkoneksi dengan kamu yang mungkin pernah menyakiti kamu, ternyata kamu yang terbaik. Mungkin dia pergi menyeleweng, pergi meninggalkan kamu, atau bahkan yang tadi saya bilang ada hutang piutang yang belum dibayar, dia mau hutang lagi, dia malu. Karena mungkin kamu langsung berani tegas untuk bilang, aduh nggak ada uang. Karena kamu belajar dari pengalaman, kemarin aja hutangnya belum dibayar. Artinya dia kagum pada dirimu gitu. Wah memang saya salah, karena saya pernah punya hutang dan saya belum bayar, ini mau hutang lagi ya. Jadi mereka kagum akan kamu ya. Berikutnya di sini saya lihat di sini memang ada orang baru ya memandangi kamu dari kejauhan. Itu tadi hampir sama dengan pile pertama, dimana tapi yang ini belum mengutarakan cinta ya. Belum mengutarakan cinta. Kalau file pertama mungkin dia sudah mengutarakan cinta tapi agak sedikit sulit untuk mengambil hatimu, ini diam-diam baik ya. Karena dia takut. Ini lebih ketakut. Adapun mungkin kondisinya ini bawahan kamu, atau kalau dibilang mungkin adik tingkat atau apa ya. Jadi dia merasa minder padahal dia kagum pada dirimu. Entah dari penampilanmu, entah dari kewibawaan kamu ya. Jadi dia kagum. Ya akan jauh lebih baik kalau kamu bisa menerima cintanya, tapi dia sadar diri nih, dia kayak seolah-olah kayak minder. Apakah saya bisa dengan Leo? Apakah Leo ini apakah saya ini tipe Leo? Ya, dia kayak nggak pede. Makanya dia masih memendam rasa. Duduk diam di tempat menunggu aja, kalau memang tidak jodoh ya enggak. Kenapa? Karena dia merasa bahwa kamu nggak meliriknya. Kamu lurus-lurus aja ya. Bahkan mungkin kalau dibilang pimpinan atau senior, kamu lebih mungkin memilih yang lain. Mungkin ada yang lebih bening-bening gitu ya, mungkin ya. Karena saya lihat di sini ada kekecewaan dan kesedihan karena terabaikan. Waduh, kenapa nih? Ya Leo ya, makanya tadi saya bilang bersahabat. Ya, jangan hanya oke saya sahabat dengan itu saja. Sahabatlah dengan yang lain dan lihat karakter-karakter manusia-manusia di dunia ini. Begitu kan, bukan berarti kita bersahabat langsung kita dekat semua ya, no. Tapi ya kita lihat, oh ini yang terbaik, silahkan kita dekat-dekat. Oh ini yang tidak, ya agak-agak sedikit menjauh-jauh dikit ya gitu. Berikan dia kesempatan untuk membuktikan cintanya kepadamu, atau ya setidaknya kamu bisa bersahabat ya. Mereka merasa kayak kamu tuh susah digapai ya. Selain menakutkan, nah ini bicara takut karena kamu tegas. Jadi mungkin juga kamu dihormati ya, karena mungkin ada beberapa yang menjadi pimpinan ya. Oke, berikutnya di sini, wow, di sini ada triparty. Mungkin pimpinanmu, kita bicara pimpinan tadi, ini keluar lagi kartunya. Kagum pada dirimu, etos kerjamu bagus, ataupun mungkin kondisinya dia suka kamu karena fisik. Ini ada dua ya, dimana kamu profesional dalam kerja ya. Kamu tidak terlalu pilih-pilih pekerjaan selalu profesional ya, tepat waktu, tidak pernah banyak ngeluh ya. Ataupun mungkin kondisinya orang yang lebih senior ya, entah pimpinan entah senior kamu ya, atau kakak tingkat kamu, kakak kelas kamu ya, orang yang lebih tua ya, tetapi mengajak selingkuh ya, mengatasnamakan pimpinan, ataupun ya ya pokoknya intinya dia lebih tua lah ya, orang yang kamu hormati, sehingga kadang-kadang kamu bingung ya, apakah tetap saya harus bekerja di sini ataukah tidak, ataukah bagaimana ya, karena dia pimpinan saya takut menolak. Jadi kamu itu kayak macam terjebak dalam dilema ya, karena di satu sisi kamu tidak mau menjadi pelakor atau pebinor, tetapi di satu sisi kamu butuh kerja. Ini contoh kalau orang yang sudah kerja ya. Kalau seandainya masih studi, saya lihat ya, kalau studi kan masih sekolah ya, jadi ya cinta-cinta monyet ya, ya masih
ya belum terlalu parah lah ya, tetapi saya lihat di sini mengatasnamakan itu. Contoh ya, ada yang mungkin OSIS atau apa ya supaya dapat popularitas, karena popularitas jadi oke, saya sama kamu, padahal kamu sudah tahu bahwa saya punya dia sudah punya pacar gitu, tapi dia seakan-akan menggunakan popularitas dia untuk menggait kamu gitu ya. Wah, ini gimana nih ya, ataupun mungkin dia punya mobil ya, pokoknya intinya bagaimana caranya supaya dapatkan kamu, padahal itu hanya semu ya, dimana juga kan kamu butuh kasih sayang mungkin, sehingga kamu terjerat dalam hubungan cinta segitiga karena kesepian. Nah ini ada orang yang free, kamu cari orang yang punya pasangan, gimana sih? Leo ini juga kadang-kadang ya, tapi ini tidak semua. Kamu, karena ini saya ambil dari energi Leo semua, dari general ya. Jadi kamu menentukan saja posisi kamu di mana ya. Karena saya hanya membacakan orang-orang yang mencintai kamu. Ini mencintai kan dalam artian bukan berarti harus memiliki ya, walaupun mungkin kondisinya dia suka kamu, sayang kamu, tetapi ya itu mungkin karena persinggahan saja. Kan kita begitu kan, ada beberapa yang mencintai, suka sama kita itu karena yang tadi, duit kamu ya. Jadi kita berpikir positif ya, bukan berarti saya bilang wah Leo ini disukai karena memang dia betul-betul triparty, triparty itu bagus gitu, no, bukan ya. Tetapi mereka mencintai kamu karena nafsu gitu, ataupun mungkin yang tadi keuangan, terlalu berharap, ujung-ujungnya memanfaatkan. Yang tadi saya bilang ya, pinjam duit nggak balik-balik, nggak dibalikin gitu ya, mau pinjam lagi. Nah ini ya, jadi harus waras juga ya. Kita tuh kalau berbaik hati ya, tetapi kalau kita dimanfaatkan ya, kita yang harus bisa mengambil tindakan ya. Ada beberapa Leo yang oke, cepat aja untuk keluarga ya, jadi keluarganya malas. Ada beberapa di sini yang seolah-olah tanggung jawab Leo gitu, macam contoh ponakan, orang tuanya santai-santai baik, kamu yang stres ya, karena orang tuanya tahu bahwa Leo kan kaya, jadi pasti dia akan membantu ponakannya, nggak mungkin dia akan menelantarkan. Jadi orang tuanya malas. Ini ada yang seperti gitu, mengharapkan. Nah ini jadi hati-hati, karena kalau ada timbul begitu kan berarti bukan kita membantu tetapi salah dalam artian membuat mereka tidak berjuang untuk tanggung jawab mereka. Jadi kamu yang mengambil tanggung jawab mereka ya, jadi memberdayakan kemalasan mereka. Nah ini hati-hati, karena mereka ya mencintai kamu karena kamu bisa dimanipulasi. Ada beberapa seperti gitu, dan bahkan mungkin di sini pasanganmu juga yang saya lihat ya, kondisinya karena kamu punya uang, kamu up, dia datang, atau bahkan sahabatmu, mereka datang karena mau minta traktiran. Ya ini bicara senang ya, kalau kita mencintai kan berarti kita senang ya, kita sayang sama kamu. Kenapa? Karena kamu suka traktir-traktir kita gitu ya. Ada yang seperti gitu, saya mau dekat-dekat Leo untuk numpang makan ya, atau numpang kalau dibilang transportasi ya. Karena ada ya saya lihat di sini ya energinya ya, kamu berjuang bersama, ujung-ujungnya dia pergi dengan yang lain, sudah sukses dia pergi dengan yang lain tuh, akhirnya kamu menderita, sudah rugi di waktu, tenaga, biaya, ujung-ujungnya dia pergi dengan yang lain pada saat dia sudah up. Contohnya waktu dia kuliah kamu dukung, setelah wisuda dia sudah dapat pekerjaan, sudah glowing, tiba-tiba ujung-ujungnya nikah dengan yang lain. Nah ini ada ya, berarti kan dia hanya memanfaatkan kamu, mengatasnamakan cinta. Karena apa? Yang dia cintai bukan kamu, yang dia cintai hartamu. Pada saat kamu tidak mempunyai harta lagi, atau mungkin mobil kamu sudah keluaran zaman dulu, dia pergi mau mendapatkan mobil yang keluaran terbaru. Ini contoh. Sehingga dia tidak melihat dari sisi kebaikanmu dulu, dia hanya melihat dari sisi dirinya, yang mana harus bisa mendapatkan keuntungan. Seperti gitu. Oke, berikutnya yang terakhir, di sini ya sama ya. Ada mantanmu ataupun orang-orang yang pernah julid sama kamu, ini juga sahabat ya. Yang mana dia pura-pura cinta, dia pura-pura sayang, pura-pura care ya, hati-hati, penuh kepalsuan. Jadi saya melihat di sini orang ini menusuk kamu dari belakang ya. Dia seolah-olah itu berteman ya, tetapi bisa-bisa dia balik belakang nih, menusuk kamu dari belakang nih, karena dia sudah memegang senjata, tetapi dia tunggu waktu yang tepat, seolah-olah dia mencintai kamu. Nih hati-hati. Kita bicara sesuai ini ya, sesuai tema kita, dirinya yang mencintaimu, tetapi ada yang pura-pura cinta kamu, pura-pura bersahabat dengan kamu, pura-pura care dengan kamu karena ada apanya
ya, ataupun mungkin mendapatkan harta, mungkin warisan, mungkin karena saya lihat di sini ada kelicikan, atau mungkin pekerjaan, ya, mengatasnamakan persahabatan, mengatasnamakan cinta. Nah, ini hati-hati Leo. Ya, bukan saya mengkambing hitamkan kamu, tapi ataupun mungkin membuatmu takut ya, tidak, tapi ini waspada. Ya, karena akan jauh lebih baik kita tahu dan kita akan mengambil langkah. Yang tidak baiknya itu adalah kamu sudah tahu tapi santai-santai baik. Ya, harus tahu, oke, ini yang Kak Ica bilang, berarti saya harus lebih waspada. Karena apa? Ini pesan semesta untukmu. Kamu datang ke readingan ini, saya tidak suruh kamu datang. Kamu yang intuisi kamu, kata hati kamu, suara batin kamu yang harus klik ini supaya dapat nasihat dari semesta. Gitu ya. Oke. Itu yang saya lihat ya. Jadi yang baiknya diambil, buruknya diabaikan aja ya, sebagai pelajaran dan dipakai untuk berhati-hati ataupun mencari solusinya ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan, semoga resonate. Dan saya sudah menarik energi juga untuk koneksi dari zodiak, dimana zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Scorpio, maaf agak berisik ya, ada Aquarius, ada Virgo, ada Gemini, ada Sagittarius, ada Libra, ada Pisces, dan Cancer. Oke, dan untuk koneksi inisial ya, di sini saya sudah menarik energi juga untuk kalian ya, di mana energinya adalah huruf J, B, G, N, R, O, H, A, R-nya double ya, berarti energinya up, W, U, V, I, X, Y, A, F, dan P ya. Oke, di mana kedua kategori ya, inisial dan zodiak. Di mana zodiak ada Scorpio, Aquarius, Virgo, Gemini, Sagittarius, Libra, Pisces, dan Cancer. Dan untuk inisial ada J, B, G, N, R, O, H, A, R, W, U, V, I, X, Y, A, F, dan P ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya Leo, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.